Gimana kabarnya? Tuhan baik Pak. Wah, kemarin malam Bapak, jadi kami dari Kudus Nyaring. Dan kemarin malam itu jam 9 baru sampai tempat itu. Ya, puji Tuhan sih. Gimana perjalanan? Wah, sungguh mengasihkan ya. Lancar Bu, puji Tuhan, nggak ada masalah. Jadi mobil yang kami kendarai pun puji Tuhan. Mari Pak, silakan. Terima kasih. Kita nyantai-nyantai. Di rumah apa di sini? Mau Pak? Ya, Pak Pendeta, Ibu, Pak Widodo, saya sangat senang dengan istri boleh berkunjung untuk boleh datang ke gereja asal saya, di mana GITC Anugerah adalah gereja yang menjadi camp pemuritan saya. Saya bertumbuh dan mengenal kasih Tuhan di tempat ini. Memang sangat lama saya tidak mengikuti perkembangan dari pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Pripun Pak perkembangan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini saat ini? Ya, saya kira untuk dikatakan perkembangan dan juga tidak, karena setiap pelayanan pasti punya perkembangan yang tentunya menjadikan satu dasar dalam pelayanan di tempat ini. Kalau pertama ya, saya datang ke tempat ini dulunya kalau ibadah 20, 15 gitu. 15 Ya, dulu, tapi sekarang sudah mulai 80 sampai 100 jiwa kehadiran yang per minggu. ya, yang datang, Itu sudah 90% mungkin Pak Ya. ya, dari seluruh jemaat. dan itu luar biasa. Oh iya, ada anak Tuhan dari GTC Anugerah di tempat ini Ya. yang saya ikuti perkembangannya di medsos, itu sedang pelayanan di Jambi ya Pak ya? Ya, Betul. Oh ya. Iya, siapa itu namanya ya Pak? Yohanes. Yohanes, Ya. putra Pak Tarsono itu Iya ya? betul. Dari STT Sriwijaya ya Pak? Nggih? ya, Sriwijaya. Apa yang dikerjakan di sana? Melayani SDM ya Pak. Melayani suku anak suku dalam. adalah- Suku anak dalam, Ya, suku asli Jambi. suku asli Jambi. SAD. SAD itu suku anak dalam. Luar biasa. Disingkat SAD. Mereka memang suku yang memang belum terjangkau, bahkan mereka masih dalam kondisi nomaden, sering Berpindah-pindah. pindah ke Pindah hutan, kelompok, ke pindah ke hutan yang lain. Kebetulan dari kerjasama antara 3 lembaga, 3 lembaga. ya, Klasis Klasis, GTC, Klasis Sumatera, GTC, Sumatera GTC, Gereja GKY, GKY, Gereja mana nih? Kristus Yesus dari Jakarta, Jakarta, dan juga Yayasan Mitra Sriwijaya. Salah satunya STT Sriwijaya. Seperti itu. Jadi bagian dari pelayanan ini untuk gereja GITC khususnya Klasis memberdayakan, menangani untuk pelaksanaan, yaitu mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan di sana ya, sampai pelayanan itu berhasil menjadi gereja. Goalnya itu ya Pak? Ya. Terus untuk GKY adalah pendanaan untuk membelikan aset, di mana tanah untuk supaya tempat tinggal mereka menetap di sana. Dan Sriwijaya, STT Sriwijaya itu yang menyediakan tenaga, begitu. Salah satunya anak Yohanes ini yang Diutus di sana. diutus ke sana. Jadi ini sebuah perkembangan yang dahsyat Pak, saya lihat. Iya, Jadi saya bagaimana- merasa bahwa anak suku dalam di sana dibina, diberdayakan. Sekarang mereka mulai sedikit sadar, bahkan dalam kehidupan mereka sekarang mulai bercocok tanam sampai sejauh itu untuk menolongnya masa ya. Jadi depan. intinya itu gitu. memanusiakan manusia. Manusia. Seperti itu motonya. Ini mereka sudah ada perkembangan yang luar biasa. Anak-anak sekolah Nah, bisa menceritakan Dan membaca. imannya Ya. ya
dengan baik. Bisa sekolah anak-anaknya. Seorang anak suku anak dalam tapi mengimani siapa Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu diceritakan secara runtut. Wow. Itu luar biasa bagi saya Tapi dan bagi juga jemaat. ada perkembangan, mereka pakai pola YTI juga. Dan itu luar pemuritan biasa ya, YTI, pemuritan konsepnya dipakai Iya. ya Pak ya. Iya. PA penemuan itu Ya, simpel. makanya mereka bisa menerjemahkan iman itu dengan baik. Teman-teman STT Sriwijaya sudah fasih kalau PA Iya. penemuan metode-metode itu kan ya Pak ya. Seperti itu. Majelis mendukung untuk Ya. karena GTC Anugerah itu kan bagian dari Iya. Klasik Sumatera. GTC Anugerah mendukung penuhnya ya. Majelis juga Bahkan mendukung ya. salah satu anak ini dibiayai, gereja memberikan biaya Gereja beasiswa memberikan untuk anak teologia, termasuk Mas Yohanes. Ada berapa anak yang sekolah teologi dari Ada 4 ya Pak gereja ya. kita? Ada 4. 4 anak di STT Sriwijaya ya Pak. ya? 5 sama dengan Yohanes. Yohanes ya, 5 dengan Pak. Fide, Ide. Oh iya, 6 ya. 6 anak muda yang diperlengkapi di sekolah teologi ya. Iya. Dan mereka siap untuk diutus untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa begitu ya Bu. Amin. Wow. Luar biasa. Seperti jenengan ya. Nah, ya. Ini anak Ini sini anak loh. sini, sini. Berarti ada 7 Pak. Ini juga loh. 8 loh Pak. Mas Abdiel. Gereja Abdiel, ini, Mas Mas Abdiel. Abdiel, gereja 9 ini ya. banyak mencetak hamba Tuhan ya Pak. Iya. Ternyata Tuhan. dipakai Tuhan, diberkati Tuhan sangat. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya boleh berkunjung ke gereja asal di mana saya dulu boleh bergereja, di mana dulu saya boleh dimuridkan, di mana dulu saya boleh bertumbuh di tempat ini, GITJ Anugerah Sumatera Selatan, Palembang. Di gereja inilah saya mengenal kasih anugerah Allah yang begitu mengasihi saya secara pribadi. Lebih dari itu saudara, dari gereja inilah saya tahu bahwa hidup saya yang penuh dengan dosa ini telah ditebus oleh Tuhan Yesus, di mana penyalibannya, kematiannya di atas kayu salib membuktikan betapa besarnya cinta kasih Tuhan secara spesifik di dalam kehidupan saya, dan tentunya untuk kehidupan semua orang yang mau mengasihi Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita yang fana ini, yang penuh dosa ini, saat ini telah dimenangkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita akan menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang luar biasa, yaitu kedatangannya memulihkan mereka yang berdosa. Sebelum kita boleh menggumuli bersama kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pengampunan Tuhan, penerimaan Tuhan, di mana Tuhan boleh menerima kami sebagai mana kami ada. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang telah memilih kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terlebih dari itu kami sungguh bersyukur hanya karena kasih Tuhan kami boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan belajar lebih dalam tentang kasih karunia-Mu itu Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami untuk kami boleh lebih lagi dan lebih lagi untuk mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah untuk pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 akan menjadi dasar kita untuk belajar firman Tuhan pada kesempatan saat ini. LAI memberikan judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh
kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku, binasalah aku. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, dan tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman-Nya, menyimpan dalam hati, dan yang melakukannya setiap saat, setiap waktu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan saat ini, kedatangannya memulihkan mereka yang berdosa. Konteks di mana kita belajar firman Tuhan pada saat ini adalah ketika seorang Nabi Yesaya mendapatkan sebuah kepercayaan dari Tuhan, memanggil dia untuk menjadi utusannya, menyampaikan kabar pemulihan untuk mereka yang berdosa. Siapakah mereka yang berdosa? Secara khusus, Yesaya adalah Nabi Tuhan yang diutus Allah kepada kaum Yehuda. Bagaimana kita tahu? Kaum Yehuda adalah kaum yang dikasihi Allah. Namun dalam perjalanan hidup mereka, kaum Yehuda menjadi kaum Allah, kaum milik Allah, kaum kesayangan Allah yang memberontak kepada Tuhan. Namun meskipun demikian, Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap memperhatikan hidup mereka. Allah tidak meninggalkan mereka. Namun kita tahu, keadilan Allah juga harus berjalan. Jadi saudaraku, jangan memandang Tuhan itu dari sisi saja. Kita harus memandang Allah itu selalu harus jangkep, harus lengkap. Allah memang penuh kasih, namun Allah itu juga adil. Namun dalam perikop yang kita baca ini, kita melihat bagaimana sisi kasih Allah kepada kaum Yehuda. Bagaimana meskipun kaum Yehuda telah lari meninggalkan Tuhan, mereka menjadi kaum yang tidak setia kepada Allah. Namun Allah tetap setia kepada mereka. Buktinya apa? Buktinya Nabi Yesaya telah dipilih Tuhan, telah diperlengkapi Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk kaum Yehuda supaya mereka bertobat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Saat ini saya berada di kampung halaman dan saya berkunjung di rumah Bapak Pendeta Edi di Pastori, dan kebetulan tadi Pak Widodo sebagai Ketua Umum juga boleh ada. Kami berbincang tentang bagaimana penata layanan yang ada di gereja GITC Anugerah di tempat ini. Saya sangat bersyukur, saya sangat senang, saya sangat memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Meskipun gerejanya di desa, saudara, namun bagaimana para hamba-hamba Tuhan, majelis begitu concern di dalam melakukan giat penata layanan. Salah satunya adalah tentang misi untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Saudaraku, kita tahu tadi bagaimana gereja Tuhan di tempat ini mendukung penuh akan misi yang bekerja sama dengan 3 lembaga yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi tadi. Bahkan mengutus salah satu putra terbaik mereka untuk terjun ke lapangan, ambil bagian secara langsung, di mana anak Tuhan ini, hamba Tuhan yang diutus dari gereja anugerah ini, boleh memperlengkapi, bahkan bahasa ekstrim dari Bu Pendeta tadi adalah memanusiakan manusia. Wow. Terlepas dari misi itu, bagaimana hamba-hamba Tuhan yang diutus di sana, Mas Yohanes boleh menyampaikan kabar sukacita kepada banyak orang. Tidak cukup berhenti di situ. Bahkan gereja Tuhan di tempat ini pun boleh memperlengkapi anak-anak mudanya, mendukung mereka sekolah di sekolah-sekolah teologi yang nantinya pun akan mereka utus, akan gereja utus di tempat-tempat di mana Tuhan akan memakai mereka. Misi adalah tugas gereja. Yang paling diinginkan Tuhan bagi gerejanya adalah pergi. Untuk apa? Memberitakan Injil. Tuhan nggak pernah nulis dalam firman-Nya, bangunlah gerejamu setinggi tingginya, nggak pernah. Tuhan hanya bilang kepada gerejanya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam namaku. Hal yang sangat penting, namun seringkali diabaikan oleh gereja. Kenapa? Gereja merasa sudah sangat nyaman dengan keadaannya. Ngapain sih bermisi, repot-repot, ambil resiko, ya kan? Atau juga ada yang beranggapan bahwa ngapain kita harus bermisi, banyak mengeluarkan dana. Wong gereja kita juga masih butuh kok, ya kan? Ngapain kita harus bermisi? Wong di sini juga masih banyak orang yang belum kenal Tuhan. Ngapain harus pergi ke pelosok-pelosok? Di kota juga banyak jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Kan seperti itu. Sehingga pada akhirnya gereja menjadi stagnan, mengabaikan panggilannya untuk menjadi gereja yang misioner. Tetapi saya sangat bersyukur ketika saya sampai di sini, saya boleh berjumpa dengan hamba Tuhan di tempat ini, dengan majelis yang ada, mereka begitu concern, bahkan mendukung segala sesuatunya untuk bagaimana gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi gereja yang misioner. Luar biasa. Ini boleh menginspirasi setiap gereja Tuhan, secara khusus GITC. Bagaimana gereja Injili di Tanah Jawa tidak hanya namanya saja yang Injili, namun juga spiritnya yang Injili. Tidak hanya puas dengan gereja yang sudah nyaman, penata layanan yang sudah baik, namun saatnya go, keluar, bagaimana menjangkau jiwa-jiwa yang terlelap dalam dosa. Kirimlah pelita Injili, ya kan? Kita adalah terang-terang, kita adalah pelita-pelita yang harus menjangkau banyak jiwa. Saudaraku dikasihi Tuhan, seperti halnya Yesaya. Yesaya pun merasa dia nggak layak untuk diutus Tuhan. Yesaya pun merasa bahwa dirinya nggak pantas menjadi utusan Tuhan. Kenapa? Karena dia orang yang najis bibir. Dia merasa orang yang berdosa. Tapi pada akhirnya Tuhan tahu kok potensi seseorang. Tuhan tahu kemampuan, kekuatan, potensi dari Nabi Yesaya. Sehingga Tuhan tidak mungkin salah pilih. Meskipun Yesaya beranggapan, aku orang yang najis bibir, aku orang yang berdosa, aku orang yang tidak pantas. Tapi Tuhan lihat ada potensi di dalam diri Yesaya. Oleh sebab itu kita tahu bagaimana Yesaya
diperlengkapi Tuhan. Bagaimana Yesaya diperkenankan Tuhan untuk boleh menjadi pekerjanya, untuk boleh menjadi utusannya. Dan kita bisa melihat di ayat yang ke-6 bagaimana Yesaya telah diampuni dosa-dosanya, dihapus dosa-dosanya, sehingga dia menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya saudara, dia layak untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, membawa berita sukacita kepada kaum Yehuda secara khusus. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya jenengan bisa menjadi orang-orang yang percaya, bisa menjadi orang Kristen yang menikmati kasih anugerah Allah. Keselamatan kita dijamin oleh Kristus Yesus Tuhan. Kita sudah punya tiket untuk bersama dengan Allah dalam kerajaannya di surga. Itu semua tidak terjadi begitu saja. Namun kita tahu bahwasanya kalau kita mau melihat ke belakang, belajar dari sejarah, ada banyak orang-orang yang telah Tuhan utus, sehingga mungkin orang tua kita mengenal Kristus, pada akhirnya mereka mewariskan iman percaya mereka kepada kita, anak-anaknya. Atau mungkin juga ada di antara kita yang mendengar berita tentang Tuhan Yesus Kristus, kabar sukacita, kabar keselamatan itu langsung dari para misioner itu. Oleh sebab itu, kita pun harus memiliki tanggung jawab yang sama. Ketika kita sudah memperoleh keselamatan itu, waktunya sekarang kita pun tidak menjadi orang-orang Kristen yang egois. Bagikanlah keselamatan itu kepada semua orang. Seperti halnya Yesaya. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus datang melalui hamba-hambanya untuk memulihkan orang-orang yang berdosa. Saya dan panjenengan adalah orang-orang berdosa yang dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan relasi kita dengan Tuhan. Dipulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita sungguh layak menyebut Tuhan adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak-anak kesayangannya. Oleh sebab itu, mari, yang pertama, sediakanlah hidupmu untuk dipakai Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, apapun profesimu. Tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar sukacita. Anda yang sebagai apoteker mungkin, Anda yang sebagai guru mungkin, Anda yang sebagai seorang karyawan mungkin, tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberitakan kabar sukacita. Atau Anda merasa Anda tidak mampu? Tidak. Tuhan tahu potensi panjenengan. Ketika panjenengan dipilih Tuhan menjadi anak kesayangannya, umat pilihannya, panjenengan punya potensi seperti Yesaya. Jenengan akan diperlengkapinya, jenengan akan diberi kuasanya untuk melakukan tugas, menyampaikan kabar kabingahan kepada semua orang. Yang kedua saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya harus tetap dapat mempertahankan posisi kita. Apa maksudnya? Posisi kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Amin. Posisi kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Mari kita pertahankan posisi ini. Jangan seperti kaum Yehuda. Bagaimana mereka ketika mendapatkan kasih anugerah Allah, justru mereka tidak menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Justru mereka sungguh tidak menghargai bentuk karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menyia-nyiakan anugerah Allah. Mereka menganggap gampangan kasih anugerah Tuhan. Mereka sungguh menjadi orang percaya yang tidak menghargai akan anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka bergeser dari posisinya yang dulu mereka seharusnya tetap dipulihkan. Mereka menjadi orang-orang percaya
yang bergeser menjadi orang-orang yang melawan Tuhan. Mereka yang dulu adalah orang-orang yang mendapatkan kasih anugerah Allah, keselamatan dari Allah, pada akhirnya mereka bergeser menjadi orang-orang yang melawan kepada Tuhan. Ironis, sangat disayangkan. Oleh sebab itu saudaraku, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai personal orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, kita gereja sebagai organisasi, kita pun harus dapat mempertahankan posisi kita. Amin. Kita sebagai gereja, posisi kita mungkin sebagai seorang suami, ya kan? Kita pun harus menjadi seorang suami yang benar di hadapan Tuhan. Kita menjadi seorang imam bagi keluarga kita. Kita harus bisa membawa keluarga kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kita harus bisa menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kita. Gereja sebagai personal, kula panjenengan sebagai ibu, tetap bertahanlah pada posisi di mana panjenengan diizinkan Tuhan untuk melayani. Melayani dalam keluarga sebagai ibu, melayani dalam keluarga sebagai seorang bapak, melayani Tuhan di dalam keluarga sebagai seorang anak. Pertahankan posisi itu, jangan bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Posisi kita sebagai orang percaya, nek minggu ya orang gereja, nek minggu yang ibadah, aja mancing. Mancing bisa kapanpun. Artinya apa? Taatlah akan perintah Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Sia-sia saudara. Panjenengan melawan Tuhan, rekoso uripmu. Pasti, tidak mungkin tidak. Anut Tuhan, itu akan indah. Amin. Gereja sebagai organisasi atau lembaga, ya lakukanlah 3 panggilan gereja, diakonia, koinonia, marturia, lakukan dengan penuh tanggung jawab bersama-sama dengan jemaat dan majelis hamba Tuhan, saling golong gilik, bersinergi untuk bagaimana gereja harus menjadi gereja yang sehat. Gereja Bulung Cangkring itu kecil saudara, kami juga belajar untuk menjadi gereja yang sehat. Bagaimana kami juga mau untuk tidak menjadi gereja yang egois. Kami peduli kepada orang lain. Peduli dengan jiwa-jiwa yang terlelap dalam dosa tadi. Kami pun belajar untuk memuridkan anak-anak muda kami, mengutus mereka, bahkan juga sedikit mendanai biaya untuk misi itu tersendiri. Gereja harus sehat dong, jangan hanya mikir ke dalam saja. Bangun itu penting. Saat ini pun kami sedang bergumul untuk membangun gedung gereja yang baru. Kenapa? Karena sudah saatnya direnovasi. Gereja kami berdiri sejak 65 saudara, sudah banyak kerusakan di sana sini. Dengan dana yang lumayan besar. Namun apakah dengan demikian kami harus tidak mendukung untuk misi? Enggak juga. Semua harus seimbang berjalan. Sehingga dengan demikian kita belajar untuk menjadi gereja yang sehat. Pertahankan posisi menjadi gereja yang sehat. Jangan sampai seperti orang-orang Yehuda. Wis untuk kepenake saka Gusti, pikantuk kanugrahan, malah membuang anugerah itu, melawan Allah itu sendiri. Jangan seperti itu. Kita harus seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu mempertahankan posisi kita. Artinya, pertahankanlah keselamatan itu. Pertahankanlah anugerah itu sampai maut memisahkan nyawa kita dengan raga kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja sebagai personal juga harus mampu untuk memberitakan kebenaran. Yesaya ini nggak gampang saudara tugasnya. Memberitakan berita pertobatan, pemulihan untuk kaum Yehuda. Tuhan ngomong A, ya omongkan A, nggak usah ditambah-tambahi atau dikurangi. Ini tugas seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu corongnya Tuhan gitu. Kalau ada firman Tuhan yang menyinggung perasaan oleh jemaat Tuhan, ya jangan marah sama hamba Tuhannya. Jangan marah sama hamba Tuhannya. Hamba Tuhan itu hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Karena Tuhan sayang jemaatnya. Enggak mungkin Tuhan enggak sayang pada jemaatnya. Kadang ada firman yang menyinggung hati kita. Bersyukurlah, berarti Roh Kudus bekerja. Dan berubahlah jika memang itu dikehendaki Allah. Tapi bagi Yesaya enggak mudah. Membicarakan blokosuto. A yang ngomong A. Tuhan ngomong apa? Binasa ya binasa. Bukankah ini enggak gampang? Iya, enggak gampang. Namun
kita sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan harus tetap pada posisi kita, taat apa yang dikatakan Tuhan untuk boleh kita katakan. Jadi saudara, tetaplah bertahan pada posisimu sebagai orang-orang yang dipulihkan Tuhan dari dosa-dosa kita. Yang terakhir, yang ketiga saudaraku, apa yang harus kita kerjakan ketika kita tahu bahwa kita telah dipulihkan dari setiap dosa-dosa kita? Yang terakhir adalah mari kita sebagai orang percaya dapat benar-benar menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada hamba Tuhan bicara kepada saya, yang terpenting itu bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, namun apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Loh, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita paham apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kita pasti akan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika kita tahu bahwa hidup kita yang sia-sia ini sudah ditebus Tuhan dari kuat kuasa maut, dari dosa, kalau kita benar-benar paham akan hal ini, maka kita pasti akan bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai wujud syukur kita, kita pasti akan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Paling tidak kita akan melayaninya sesuai dengan talenta karunia yang telah Tuhan berikan kepada saya dan panjenengan. Dan apapun yang kita lakukan itu tulus, tidak ada tendensi apapun, ya kan? Jadi kalau kita benar-benar sadar apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita akan melayani Tuhan dengan tulus. Tidak karena amplop, tidak karena bayaran, tidak karena disuruh-suruh, dipaksa-paksa, tapi tulus keluar dari hati kita. Kita mau melayani Tuhan sebagai wujud syukur saya dan saudara telah dipulihkan dari dosa kita. Saudaraku, oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan, mari kita hargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Banyak orang melayani Tuhan, tendensinya duit, saudara. Banyak orang melayani Tuhan karena jabatannya sebagai majelis, dia terpaksa melayani Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan karena pamrih dan bla 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 bla. Tapi ketika kita menyadari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita pasti akan menjadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang akan tulus melayani Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang daripada Allah yang telah memulihkan hidup saya dan saudara dari dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.